Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalwira Barat Rasyidin dengan akhiran NIM 12. Dan di sini saya akan mengerjakan penugasan akhir, yang mana kita di sini mencari skripsi yang memuat perhitungan atau analisis statistik, regresi linear sederhana, dan regresi linear berganda. Mungkin kita mulai dari regresi linear sederhana di sini. Saya sudah menyusunnya menjadi data terpisah dari skripsinya, yang mana skripsinya itu ini skripsinya yang mana judul skripsinya itu adalah bagaimana pengaruh keanggotaan siswa yang akan menjadi skor X-nya di sini. Di sini skor X-nya, skor keanggotaan awal dan terhadap hasil pembelajaran matematika. Hasil pembelajarannya itu sendiri akan menjadi skor Y-nya. Sini dan uh, di sini untuk lebih mudahnya kita akan menggunakan analisis data tools data analis untuk menganalisis hal tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan regression dan kita masukkan input range Y-nya, kemudian range X-nya. Kita checklist label, di sini ada labelnya. Kita masukkan tadi labelnya juga soalnya. Kemudian output range, kita klik di sini. Kita akan mengeluarkan summary-nya di sini. Dan sudah keluar di sini apa namanya analisisnya, analisis datanya. Dan secara penglihatan di sini kita sudah mengetahui di sini ada multiple R, X dan Y, yang mana itu sebesar 0,36 atau bisa kita kategorikan lemah di sini multiple R. Kemudian ada R square-nya di sini, yang mana X mempengaruhi Y itu hanya 0,12 atau 12%. Nah, kemudian di sini kita mencoba mencari persamaan regresinya di sini. Mungkin kita bisa menggunakan eh, tabel, charts di sini, yaitu scatter. Nah, di sini kita bisa aktifkan trend line-nya terlebih dahulu untuk melihat seberapa jauh data itu terlempar dari apa namanya data yang terlempar dari apa namanya itu perkiraan gitu. Kita edit di sini ada format trend line-nya. Untuk lebih mudahnya di sini kita aktifkan display equation on chart sama display R square value on chart-nya. Dan di sini sudah keluar nilainya. Kita taruh di sini lebih jelas dulu. Dan di sini ada 0 min 0,2318x plus 94,928 dan R-nya di sini seperti yang dijelaskan tadi itu hanya mempengaruhi 12% di sini R atau koefisien regresinya itu. Nah, kita mulai masuk ke apa namanya persamaan regresinya di sini. Di situ ada min 0,2318x dan 9 plus 94,928. Yang mana artinya ini dia memiliki tren terbalik di sini dan cenderung ketika nilai X-nya naik, maka Y-nya turun. Yang mana ini ketika kita lihat dari uji statistikanya itu kita ketahui di sini ada p value-nya atau signifikan sama p value itu di atas dari 0,5. 0,5 itu adalah patokan atau nilai kepercayaannya lah gitu. Dan kita di sini ada melihat p value-nya itu 0,7. Sini signifikan F-nya juga 0,7 yang mana ini mengartikan bahwa pengaruh X itu tidak signifikan. Tidak signifikan terhadap hasil skor belajar Y. Atau bisa kita artikan bahwa skor X ini sendiri, skor keanggotaan awal ini bukan prediktor yang istilahnya baik atau valid untuk menentukan hasil skor Y-nya. Nah, sebelumnya mungkin untuk lebih jelasnya, skripsi ini sendiri adalah tadi bagaimana skor keanggotaan itu diperkirakan bisa mempengaruhi skor hasil belajar Y. Nah, tapi kenapa dia memiliki kecenderungan yang terbalik di sini? Karena memang ketika nilainya tinggi di sini, dia akan lebih mendekati nilai akhirnya. Jadi ketika misal dia dapat nilai 80, nilai skor awalnya ternyata 55, maka maaf, ketika misal skornya 80,
terus nilai skornya 55, maka perbedaannya hanya 25. Kemudian ketika dia lebih tinggi lagi 60, terus skor akhirnya ternyata 80 juga gitu kan, ternyata dia lebih kecil, sehingga itu menyebabkan ini terbalik gitu, memiliki tren yang terbalik. Ketika X semakin naik, ternyata skor hasil belajar Y ternyata bisa apa ya, cenderung turun begitu. Nah, mungkin eh, ini penjelasan untuk linear sederhana. Untuk linear sederhana. Kemudian kita lanjut ke bagian analisis linear berganda. Nah, di sini kurang lebih kami mengambil data dari skripsi. Ini dia skripsinya, maaf. Ini skripsi. Nah, ini kita udah di tab 81. Di sini ada datanya di sini. Sampelnya, data sampel. Yang tadi sih sudah pindahkan juga ke Excel buat kita melakukan analisis ulang. Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga nih. Nah, ini dia nih. Pengaruh teman sebaya X1 dan minat belajar X2 terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 Y. Nah, di sini eh, jadi dalam POV skripsinya ini eh, hasil belajar itu bisa ditentukan dari faktor internal dan eksternal. Yang mana kita mulai dari eksternal, yang menjadi X1-nya itu adalah teman sebaya. Sini dia. Adalah teman sebaya, dan faktor internalnya itu adalah minat belajar di sini, dan nanti itu yang akan menentukan skor hasil belajarnya itu. Nah, dari mana skor-skor ini didapatkan? Di situ dalam skripsi yang tadi dia menyebarkan suatu angket yang memberikan yang menyatakan poin apakah dia setuju teman sebaya itu berpengaruh terhadap hasil belajar, dan apakah dia minat belajar mereka setuju apakah minat belajar itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar begitu. Dan skornya itu sendiri, penentuan skornya sesuai dengan skripsi itu, dia menyatakan bahwa ketika disetujui dia mendapatkan 5% poin, kemudian maaf, sangat setuju 5% poin, setuju 4%, kemudian cukup setuju 3, maaf, bukan persentase. Ketika dia sangat setuju dia mendapatkan 5 poin, kemudian dia setuju mendapatkan 4 poin, kemudian cukup setuju mendapatkan 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju itu 1 poin. Dan ini hasil data yang dikumpulkan dari angket. Dan ini adalah hasil tes. Hasil tes hasil tesnya itu. Hasil belajarnya. Di sini ada total 86 responden, dan kita akan melakukan analisis seperti tadi. Baik, kita masuk ke bagian data analis. Kemudian kita masuk regression. Nah, kita input nilai Y-nya dulu. Ini adalah hasil belajar. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut input nilai range-nya. Nilai X range-nya. Yang X. Nah, sini sudah masuk semua. Di sini juga ditentang label. Ini ada label-labelnya. Kemudian output range. Output range-nya itu kita akan ditaruh di sini. Dan hasil analisisnya sudah keluar di sini. Kita rapikan dulu datanya sedikit. Ini agar lebih mudah dilihat. Maaf. Oke. Nah, sip. Datanya di sini sudah keluar, dan kita bisa melihat di sini ada multiple R-nya itu ada 0,89 sini. Maaf, saya akan perjelasnya 0,89. Yang mana ini kita bisa kategorikan kuat. Pengaruhnya sangat kuat gitu kan. Nah, pengaruh kedua X ini sangat kuat terhadap hasil Y. Kemudian di sini ada R square, yang mana ini kita bisa melihat nilainya ada 0,79 atau 79,28%. Sangat berpengaruh X-nya terhadap Y. Kemudian kita bisa lihat di sini ada signifikan F-nya. Signifikan F-nya itu ternyata sangat kecil. Ya, sangat kecil dibandingkan 0,05. Sini ada, maaf, di sini ada E29 yang mana ntar kita artikan itu 0,00029 terus 423 bla 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 gitu. Sehingga ini signifikan F-nya sangat kecil. Yang mana itu bisa mengartikan bahwa pengaruh X1 dan X2 itu sangat signifikan secara bersamaan di sini. Dan kita juga bisa lihat sendiri di sini dari teman sebaya X1 itu, di sini P value-nya seperti yang kita lihat tadi itu sangat kecil. Berarti sangat signifikan. Begitupun dengan minat belajar X2. Dia istilahnya apa namanya? Positif begitu.
atau kita akan mencoba mengeluarkan persamaan regresinya juga di sini menggunakan chart scatter seperti tadi. Maaf, kita belum blok datanya. Siap. Ada 86 data di sini kan. Kemudian kita masuk ke insert, open chart scatter, tab, dan yep, di sini terlihat apa namanya uh, grafiknya di sini. Seperti tadi mungkin kita aktifkan dulu trend line-nya. Hasil. Hmm. Hmm. Baik, di sini kita bisa lihat apa namanya bahwa dia memiliki X dan Y memiliki pengaruh yang positif dan data-datanya sangat rapat di sini sehingga kita bisa mengetahui bahwa kekuatan apa namanya kekuatan datanya ini istilahnya sangat kuat dan sangat signifikan untuk mempengaruhi minat belajar itu. Dan keduanya sangat selaras di sini. Atau X ketika dia meningkat, maka Y pun meningkat. Begitu. Dengan nilai perhitungan uh, persamaan regresinya itu adalah Y min 40,866, yang mana di sini adalah nilai asumsinya jika X1 dan X2 adalah 0, maka hasil pembelajarannya itu akan mendapatkan poin minus 40,866. Nah, selain itu di sini nilai 40,866. Nah, kemudian untuk X1-nya itu 0,9683 di sini sebagai X1, maka di sini pengaruhnya itu sangat positif, sangat kuat gitu terhadap apa namanya? Terhadap hasil belajar. Begitupun dengan minat belajar di sini. eh, Begitu. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pengaruh eksternal dan pengaruh internal, yang mana itu adalah teman sebaya sebagai X1 dan minat belajar sebagai X2 sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Baik, ini untuk regresi linear berganda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk model SPSS mungkin saya bisa tampilkan di akhir flowchartnya. Terima kasih.